Selamat datang di Animedia. Karena saya baru sembuh, jadi saya baru bisa buat video berdurasi pendek. Alur cerita terpaksa ditunda. Kali ini saya mau ngajak kalian buat diskusi tentang kelas Saver, teorinya dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Dan karena sebagian isi video ini adalah teori, jadi belum tentu semuanya benar. Dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Mari kita diskusikan salah satu kepingan puzzle Fate series. Singkat cerita, saat saya lagi sakit, tapi bukannya istirahat, saya malah nyoba namatin game Fate Extra di PPSPP. Meski gak ngerti bahasanya, daripada gak ada kegiatan dan kuliah masih libur. Dan ketika sampai di final battle, saya jadi ingat bahwa ada Buddha di Fate Extra, dan kelasnya adalah Saver. Dia adalah servan tipe Mesias, yang dipilih dengan cermat oleh Automaton Muncel. Saver berbeda dengan 7 kelas standar, jadi bisa digolongkan ke extra kelas. Identitasnya adalah Buddha. Dia seorang bodhisattva, dewa atau divine spirit. Dalam cerita, setelah NPC bernama Twice kehilangan servan aslinya yaitu Caster, dia berdoa agar diberi keselamatan dan mendapat servan baru. Dia servan, tapi punya bentuk dewa. Semua servan Hakuno punya respon berbeda terhadap Saver. Saber mengaku bahwa Saver terlalu banyak untuk dia tangani sendirian. Archer tidak mengharapkan Twice punya servan tipe Mesias. Dan Caster bilang bahwa diselamatkan oleh dewa adalah hal yang biasa. Tapi mereka yakin bisa mengalahkan Saver dengan dukungan Hakuno. Tetap saja, kalau di pertempuran nyata itu akan sulit, karena Saver punya skill anti-hero yang melemahkan servan bertipe pahlawan. Selain itu, dia punya skill pribadi, Enlightenment of the Sacred Fig, atau pencerahan figur suci, peringkat X. Singkatnya, itu bisa memberi perlindungan dan mengurangi kerusakan dari serangan fisik, serangan konseptual, bahkan serangan antar dimensi, dan memblokir gangguan mental sepenuhnya. Itu bisa bikin dia kebal terhadap Black Barrel, Avalon, Sumukari, UBW, Lapusel, dan senjata konseptual lain yang tidak saya sebutkan karena terlalu banyak. Ini pernah digunakan untuk memblokir serangan Nero di Extra Last Encore, dan ini adalah skill yang secara teori bisa menahan serangan setingkat Ea, atau paling tidak sangat mengurangi kerusakannya. Dan punya Kalari Payatu, peringkat X, seni bela diri India kuno, yang berhasil melubangi perut Nero di Extra Last Encore. BTW, saat ini dia diketahui punya 2 Noble Pendesem. Yang pertama adalah Cakra Vartain, cakra cahaya sebesar 7 km yang membentang ke langit. Saat berputar perlahan, itu menembakkan panah cahaya yang otomatis mengikuti target. Ini pernah digunakan untuk menusuk Nero dengan salah satu tombaknya, dan berakhir dengan ledakan besar, membunuh Nero dan Hakuno perempuan yang sekarat, serta membunuh Leo Harvey. Kalau itu masih belum cukup buat ngebuktiin bahwa dia sangat kuat, ada NP keduanya, yaitu Amida Amitabha, Transmigration into One. Ini bisa digunakan dengan mengaktifkan 7 cincin yang mirip pelangi. Kalau sekalinya diaktifkan, akan langsung game over. Secara teori, umat manusia di bumi tidak punya cara untuk nahan serangan ini. Di samping itu, karena dia seorang dewa, dia juga punya divinity, meski belum tahu berapa banyak. Dan kalau bicara tentang siapa yang bisa mengalahkannya, mungkin Sesoyin Kiara, War of Babylon, dan Beast 666 adalah orang yang tepat, karena mereka punya skill Nega Mesias. Jadi setiap serangan dari kelas Saver atau Ruler akan dibatalkan. Untuk Kiara sendiri, skill ini juga merupakan tanda bahwa dia adalah kandidat untuk kelas Saver, atau punya kualifikasi untuk jadi Saver. BTW, Angramanyu atau NP Kiara CCC adalah caranya untuk menyamai Transmigration into One. Dengan NP ini, dia menyatu dengan bumi dan menawarkan tubuhnya kepada seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, dalam rangka untuk masturbasi dan mencerna mereka dalam sekejap. Tapi bagi para korban, itu adalah kenikmatan yang abadi. Dan kalau soal kekuatan, Amaterasu bisa lebih kuat dari Buddha. Jadi dia dan karakter yang setingkat dengannya mungkin bisa mengalahkan Buddha. Saya juga belum tahu apakah serangan dari Excalibur tanpa segel, Gilgamesh tanpa nerf, Space Star, Nero Venus mode, atau servan kuat lainnya termasuk Grand Servan bisa mengalahkan Buddha mode serius dan hadir sebagai Divine Spirit penuh, bukan servan. Tapi para dewa dan beast punya peluang yang lebih baik daripada manusia untuk ngalahin Saver, karena mereka bukan manusia yang butuh keselamatan. Jadi otoritas Saver akan berkurang jika melawan mereka. Dan mungkin alien seperti Saver dan Ultimate One bisa mengalahkannya, karena juru selamat di sini tak bersifat universal, hanya untuk makhluk bumi.
Jadi otoritas server gak ngaruh ke alien. Mungkin gitu sih. Tapi kalau di game, mau gak mau dia harus kalah, biar gamenya tamat. Kemunculan server sendiri bisa dibilang sebagai keistimewaan Fate Extra, dan mungkin cuma ada di Fate Extra. Karena itu disaman oleh Mooncell, bukan counter force-nya langsung, dan akan sulit untuk menambah anggota kelas server lagi. Itu pasti akan terhalang oleh agama dan kepercayaan masyarakat, kecuali kalau mau Tai Pamun tutup. Dan mungkin Buddha server akan muncul lagi di Fate Extra Record, yang merupakan remake dari game Fate Extra. Tapi di adaptasi animenya, yaitu Fate Extra Last Encore, sangat beda jauh dengan versi gamenya, dan Buddhanya gak ada, hanya muncul di awal episode. Nero kalah waktu melawan Buddha pertama kali, tapi di akhir episode, dia hilang, dan cuma meninggalkan salah satu NP-nya, Chakravartin, yang digunakan Twice melawan Hakuno, Nero, Leo, Gawain, dan Rin, yang membuat banyak fans yang main Fate Extra PSP protes. Kalau di FGO, mungkin gak akan muncul kelas server, karena akan lebih baik buat cari aman. Tapi kalian masih bisa melihat sekilas gambar Buddha server di NP Sanzang. Dia juga berkata, Buddha ada di luar ruang waktu, dan bisa mengirim utusan ke masa depan dan masa lalu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Akankah ada kelas server lain yang muncul di masa depan? Atau adakah kandidat lain yang bisa mengalahkan server? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.